Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi Pak. Kameranya diaktifkan, supaya saya bisa tahu. Ini ada 6 orang ya yang hadir. Ada Fianur, Joshua, 5 orang. Joshua, Adrian, Rika Hanan, dan Olivia. Oke, nanti absennya di link yang biasa ya. Di link absensi. Ada di deskripsi ya. Jadi Bapak langsung masuk ke materinya saja. Agar waktunya tidak terbuang sia-sia ya. Oke, yang saya share screen ini bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, hari ini kita belajar basis data ya. Yang dimana sebelumnya kita sudah belajar mengenai DDL. Ya. Nah, di hari ini kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Ya. Sebelumnya kan kita belajar mengenai DDL, Data Query Language. Ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai DML. Nah, kalau di buku LKS kalian, kalau tidak salah, saya cek, itu ada di halaman 45 untuk DDL, ya, pertemuan kemarin. Nah, untuk pertemuan hari ini itu ada di halaman 48. Silakan dibuka buku LKS-nya, halaman 48 ya. Nanti sambil menyesuaikan saja. Nah, pada pertemuan ini ya, yang pertama tujuannya kalian mengetahui dan memahami apa sih data manipulation language ini. Nah, yang kedua, kalian harus mengetahui dan memahami penggunaan perintah-perintah data manipulation language atau DML. Nah, yang ketiga, tentunya harus mampu memanipulasi data, ya, yang dimana nanti data yang kemarin, ya, atau pembuatan kolom yang kemarin atau field, ya, pembuatan field yang kemarin itu nanti diimplementasikan di sini. Ya. Nanti yang pertemuan sebelumnya itu akan kita lanjutkan menggunakan perintah DML. Ya, seperti itu. Nah, ini alat dan bahan yang adik-adik harus miliki. Ya. Yang pertama, komputer atau laptop. Yang kedua, exam. Yang ketiga, command prompt. Nanti kita mengquery-nya di command prompt ini. Oke, kita masuk ke teorinya ya. Jadi DML itu apa sih? Ya. DML itu perintah SQL yang digunakan untuk menambah, mengubah, dan menghapus data yang ada pada basis data. Nah, kalau DDL itu kan perintah SQL yang dimana kita bisa membuat ya, yang di pertemuan kemarin ya, di pertemuan 4. Nah, kalau DDL bedanya ya. Nah, kalau DDL dia membuat, mengubah, atau menghapus objek database ya, seperti tabel dan field. Nah, bedanya, jadi kalau DML dia menambahkan ya, mengubah, dapat mengubah dan menghapus data. Seperti itu. Nanti kita akan praktekkan ini. Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan dalam DML ini?
Yang pertama tentunya kita bisa menambahkan data. Yang kedua, kita bisa mengupdate datanya. Yang ketiga, kita bisa delete ya, atau menghapus data yang sudah kita buat, misalkan ada yang salah gitu. Nah, kalau yang terakhir yaitu truncat. Ya. Nah, truncat ini digunakan untuk menghapus semua data yang tersimpan pada tabel. Jadi misalkan kita ingin menghapus semua data yang sudah kita buat, kita bisa menggunakan truncat ini ya. Oke, mungkin kita akan praktekkan ya menggunakan Command Prompt. Oh ya, ini bisa dilihat? Bisa, Pak. Ya. Fontnya saya besarkan ya. Nah, seperti biasa kita jalankan examnya dulu. Kita jalankan keduanya saja. Nah, kemudian kita masuk ke direktori ini. Nah, kita melanjutkan menggunakan database yang pertemuan sebelumnya ya, yaitu sekolah. Jadi kita gunakan database yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Ya. Jadi ada 3 tabel. Di database sekolah itu ada 3 tabel. Ada tabel siswa, ya. Kemudian ada tabel mata pelajaran dan ada tabel nilai. Kita cek dulu di tabel siswa. Nah, di tabel siswa ini kan ada 3 ya. Ada 3 field. Kita bisa mengisi datanya ini ya menggunakan perintah ya. Ini ya. Jadi ada 3 cara ya untuk memasukkan data. Yang pertama kita bisa menginsert satu-satu ya. Yang kedua kita bisa menginsert sekaligus datanya ya. Misalkan data yang kita ingin masukkan ada 4 nih. Kita masukkan 4-4-nya, itu bisa. Nah, kemudian kita bisa memasukkan sesuai urutan kolom ya. Nah, ini juga bisa memasukkan dari tabel lain. Kita fokus ke sini saja dulu ya. Yang A, B, C. Nanti ini bisa dicoba sendiri ya. Nah ya, ada banyak cara untuk memasukkan data. Kita bisa tentukan namanya, kemudian kita bisa memasukkan langsung ya tanpa menginputkan namanya. Oke, saya contohkan ya. Ya pastikan ini kelihatan ya. Ini kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Oke, kita masukkan ya. Kita gunakan cara yang pertama dulu. Nah, kalau di sini kan, ini cara yang pertama. Kita menginsert ya, berdasarkan nama field-nya. Ya. Di modul juga ada kok. Menginsert sesuai dengan nama field-nya. Jadi,
kita insert ya, insert info ya. Nama tabelnya apa? Misalkan siswa. Nah, yang ini isi fieldnya yang kita ingin isi ya. Misalkan saya ingin mengisi NIS dengan jurusan saja, boleh nggak? Boleh. Jurusan. Cuman kalau seperti ini kan nanti datanya ada yang kosong, yaitu nama. Nah, jadi kita masukkan semua saja. Jadi kita isi nanti nama, NIS, ya, nama dengan jurusan. Nah, kemudian ya, setelah itu kita values. Ya. Nah, values ini itu data yang kita ingin masukkan ini ya. Value pertama, value kedua, value ketiga. Nah, jadi ini isi datanya. Misalkan nih, listnya. Listnya apa? Anggaplah TI 001. Ya. Ini data yang pertama. Jadi kita bisa memasukkan data satu persatu dan kita bisa memasukkan data lebih dari satu. Ya. Ini saya contohkan yang memasukkan data satu saja dulu. Kemudian namanya misalkan ya Olivia Davina. Kemudian jurusannya misalkan RPL. Seperti ini ya. Ini Bapak buat seperti ini supaya rapi ya penulisannya, agar kalian juga bisa mengerti. Bentar ya. Oke, berarti kalau sudah ini nggak usah dikasih tutup, langsung aja titik koma, nggak usah pakai ini lagi. Ini ya, katakan you have an error in SQL. Jadi ini double, terlalu banyak. Jadi langsung saja. Nah, seperti ini ya. Oh, ini masih error. Bentar ya. Insert into. Oh, sudah ya. Berhasil ya. Jadi bedanya kalau kita membuat field itu kan harus menggunakan double apa namanya ini, buka kurung ya. Nah, kalau menginsert itu tidak perlu ya. Cukup ini aja. Nah, jadi kita cek ya. Ini data yang kita masukkan tadi. Select bintang from siswa. Nah, ini datanya sudah masuk. Kita bisa cek juga di database. Ya. Tinggal tuliskan aja di sini. Localhost / php myadmin. Di datanya masuk juga. Ya. Jadi sama saja sebenarnya. Kita cek ya untuk memastikan apakah datanya masuk atau tidak. Nah ini ya tabel sekolah. Nah, kan tadi kita mengisi datanya di siswa. Nah ini ya masuk ya. Nah, ini nah, ini ya. Jadi masuk ya. NIS-nya ini ya. Namanya Olivia, jurusannya RPL. Nah, ini memasukkan data secara satu baris. Bagaimana kalau kita memasukkan data lebih dari satu? Ya, sama saja ya sebenarnya. Tinggal kita tambahkan koma saja. Jadi misalkan seperti ini, insert ya. Ini nama field-nya. Nah, bisa juga tidak menggunakan nama field. Nah, kalau seperti ini dia berarti data field-nya harus diisi semua nanti ya. Kalau tidak menggunakan field. Jadi nanti langsung mengisi datanya saja bisa. Tapi nggak boleh ada yang kosong. Seperti itu. Ini kita gunakan yang ini aja. Menggunakan field.
Misalkan TI 002. Ini kan tadi sudah kita buat ya. Astianur. RTL. Nah, kalau mau buat lebih dari penginputannya, menambahkan datanya lebih dari satu, ya kita tambahkan koma saja. Baru isi lagi apa. Nah, misalkan 003 Joshua. Misalkan MM lah. Tambahkan lagi, bisa. Adrian, misalkan. Adrian. KJ, misalkan ya. Jangan lupa titik koma. Kalau sudah ditutup dengan titik koma. Kemudian tinggal di enter saja. Jadi kalau sudah statusnya seperti ini berarti datanya sudah masuk. Kita cek ya, apakah datanya sudah masuk atau belum. Kita cek apakah datanya ini sudah masuk atau belum. Nah ini ya, datanya sudah masuk ya, yang sudah kita buat. Oke, sampai sini bisa dipahami. Iya, Pak. Yang lain bagaimana? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita cek lagi sudah masuk nggak di sini. Nah, ini ya sudah masuk ya, yang kita buat. Oh ya, pertanyaannya seperti ini. Bagaimana kalau misalkan saya menambahkan data, tetapi datanya NIS-nya sama? Boleh nggak kalau NIS-nya sama? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Dimas? Karena NIS-nya pakai primary key. Ya, benar. Kalau misalkan namanya sama, bagaimana? Kalau namanya yang sama, bagaimana, Dimas? Bisa, Pak. Bisa atau tidak? Bisa. Ya, bisa ya. Nah, jadi kita cek ya. Siswa itu kan yang kita buat, ya. Ini ya, NIS itu statusnya primary key. Jadi kalau primary key, itu dia tidak boleh ada data yang sama. Jadi kalau misalkan kita sudah menginputkan TI 001, itu nggak boleh lagi ada TI 001. Nanti akan error. Sebagai contoh ya, anggaplah kita insert ya, 1. Seperti ini. Nah, kita kan sudah inputkan 1 nih ya, TI 01. Jadi kalau misalkan kita inputkan seperti ini, ya, itu tidak bisa. Ya. Anggaplah nama saya. Nah, tidak bisa. Ya. Kenapa tidak bisa? Karena data TI 001 ini sudah ada. Otomatis nanti di database dia terduplikat. Ya. Karena kita menggunakan primary key. Ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, selanjutnya, kita bisa melakukan update ya. Ini sudah ya. Update, tinggal tulis saja update. Nah, SQL update. Ini kalau kita ingin melakukan update data, misalkan. Nah, misalkan saya ingin mengupdate, ya kita cek dulu datanya. Nah, saya ingin mengganti nama Adrian Maulana ini menjadi Dimas Fikri misalkan. Kita bisa update. Bentar ya.
sama ya. Ini dia update, nama tabelnya apa, kemudian dia set, ini nama fieldnya yang ingin di-update apa, ya. Sama ya. Oke, kita lakukan update ini ya. Kalau di sini update ya, nama tabelnya apa, siswa. Kita set apa yang kita ingin ubah ya. Di sini kita tulis dulu kolomnya. Oh, di sini ada nggak kolom? Update set nilai. Oh iya. Nah, misalkan nama set nama sama dengan misalkan nah, baru kondisinya apa? Where misalkan ini sama dengan TI 004. Nah, kita cek ya, select bintang font siswa. Nah, ini ya sudah berubah. Jadi update nama tabelnya apa, kemudian set ya. Yang di set yang kita ingin ubah itu apa? Ya, misalkan nama ya, ini fieldnya Dimas Fikri. Jadi kalau misalkan ingin menambah mengubah juga jurusannya bisa, tinggal tambahkan saja koma di sini, koma kemudian jurusan RPL misalkan langsung isinya. Kemudian where ini anunya apa namanya, primary key-nya ya. Yang kalau di sini kan kondisinya ya. Ini kondisinya. Jadi di sini saya kondisikan menggunakan NIS-nya ya. Kan NIS kan tidak ada yang sama. Jadi NIS sama dengan TI 004. Nanti dia akan merubah NIS TI 004 ya. Apa yang dirubah? Namanya. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, ya. Kalau ini secara lebih dari satu ya. Kalau ini satu-satu. Sama aja. Oke. Nah, kalau delete juga sama ya. Misalkan saya ingin ya, menghapus data yang tersimpan pada tabel data. Nah, kalau delete sama aja. Nah, delete from nama tabelnya apa? Kemudian kondisinya. Ini kondisi biasa yang membedakan dari yang lain. Contoh ya, kita ingin menghapus nama, misalkan ini ya, kita ingin menghapus nama Yosua. Tinggal kita tuliskan aja delete from nama tabelnya apa? Nama tabelnya siswa, ya. Kondisinya where delete. Bentar ya, saya cek kembali. Oh ya, where ya, apa kondisinya? Misalkan ini sama dengan yang kita ingin hapus datanya Yosua kan, TI 003. Jadi ketika kita
tampilkan yang ada di tabel siswa, maka siswa sudah tidak ada ya, datanya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sama juga kalau misalkan ingin memasukkan data apa namanya tabel yang lain ya, menambahkan data di tabel yang lain, sama saja. Nah kalau truncate ya, ini kan yang terakhir ini ya, ini menghapus semua data yang tersimpan. Jadi ini kan ada data, ada 3 data. Kalau kita ingin hapus semua, kita gunakan truncate aja. Truncate ya tulisannya. Truncate ya, truncate. Kemudian nama tabelnya apa? Jadi ketika kita tampilkan sudah nggak ada, kosong. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Ini mengenai DDL ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya? Kalau tidak ada, ya silakan dilanjutkan ya dengan menambahkan ya. Jadi nanti diisi semua ini. Ya. Oh, sorry. Kita cek dulu. Ini kan kosong sudah ya. Oh iya, tadi kan kita hapus. Nah, nanti silakan ditambahkan ya. Ini ya datanya ini. Tambahkan data tabel siswa, mata pelajaran dan nilai. Ya. Nah, yang perlu diingat ini kan ada corrigan case kemarin ya. Kemarin kalau nggak salah ada corrigan case. Kita cek dulu tabel. Oke. Wah. Oke. Mata pelajaran. Nah, ini kan ada apa namanya? Corrigan case. Jadi nanti harus sesuai penginputan penambahan datanya. Jadi misalkan di mata pelajaran, jadi ID mapel yang ada di mata pelajaran itu harus sesuai dengan ID mapel yang ada di tabel nilai. Jadi misalkan di sini ID mapelnya 001 misalkan ya. Nah, di sini harus 001 juga ya. Jangan berbeda. Di sini kalian inputkan 001, di sini 002 misalkan ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, saya kira cukup ini ya penjelasannya. Nanti silakan dibuat ya. Silakan ditambahkan datanya ya. Data siswa, kemudian mata pelajaran dengan nilai ya. Silakan ditambahkan. Nanti kalau sudah ya. Oh ya, datanya nanti menggunakan nama kalian ya. Jadi beda ya. Minimal kalian menginputkan data keluarga kalian lah ya. Misalkan nama
kalian, kemudian orang tua, ya, bapak dan ibu, dan kakak kalian misalkan. Minimal 5 data, ya. Nanti kalau sudah, ya, tinggal dibuatkan di notepad, ya. Misalkan insert yang pertama kan tugas HTML, ya. Yang pertama insert memasukkan data, ya. Data siswa, ya. Kemudian nanti tinggal dipastekan di sini, ya. Apa anunya, ya, query-nya. Kemudian memasukkan data mata pelajaran, ya. Kemudian nanti dipastekan, ya, query-nya ini apa gitu, ya. Kemudian yang terakhir memasukkan data nilai, dan nanti dipastekan. Nah, yang ini yang dikirim ke link uploader, ya, misalkan Olivia, ya. HTML, gitu, ya. Nah, ini yang dikirimkan ke link uploader. Oke, bisa dipahami? Oh, enggak kelihatan, ya? Udah kelihatan. Sorry, enggak kelihatan, ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Saya kira saya sudah share screen tadi. Nanti tinggal dibuatkan seperti ini, ya. Jadi tugas HTML memasukkan data siswa, kemudian tinggal dipastekan query-nya, ya. Kemudian memasukkan data mata pelajaran, tinggal dimasukkan query-nya apa, ya. Ntar ini kelihatan nggak sih yang saya tesnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini, query-nya apa, query-nya apa, query-nya apa. Nah, ini yang dikirimkan nanti di link list uploader. Oke, bisa dipahami, ya? Pak, itu isi field-nya bisa sembarangan ya, Pak? Yang melanjutkan yang kemarin. Enggak, maksudnya isinya itu namanya sembarangan ada berapa? Ya, isi kolomnya maksudnya kan, datanya. Iya, Pak. Iya. Usahakan nama kalian ada dengan nama orang tua dan kakak kalian lah, kalau misalkan kakak atau adik, ya. Minimal 5 data, ya. Ya, Pak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada lagi, Pak. Nggak ada, ya. Kalau tidak ada, Bapak cukupkan. Maaf yang terakhir tadi saya lupa share screen.